siang Pak Edwin. Selamat siang Bapak. Sehat? Puji Tuhan luar biasa. Sangat baik. Sangat baik. Bisa cerita mulai dari latar belakang kehidupan keluarga seperti apa dulu, sampai bisa menjadi guru di sekolah yang untuk masuk jadi tenaga edukatif di sekolah ini tidak hanya ketat, Ya. tetapi sekolah ini membutuhkan tenaga edukatif yang memiliki visi dan mencintai anak-anak didik. Kenapa? Karena bisa didorong mereka ke depan itu selain cinta kepada daerahnya, dan dia juga bisa survive di dalam kehidupan. Karena di sekolah ini kabarnya juga life skill semua itu dibimbing. Sehingga anak-anak benar-benar ketika keluar dari sekolah ini mereka bisa survive. Ya. Silakan Pak Edwin. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kalau saya berangkat dari latar belakang saya, kalau latar belakang saya awalnya berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga lokal yang sebenarnya. Di situ orang tua saya, tapi sudah meninggal pada saat saya masih umur 7-6 tahun. Orang tua saya sudah meninggal. Nah, terus saya tinggal dengan kakak saya, yaitu Pak Guru Kaspar Manmat. Jadi Pak Edwin dari Asmat mana? Rumpun suku mana? Saya dari Rumpun Bismam. Bismam. Rumpun Bismam, Kampung Yepel. Dari Yepem. Kampung Oh iya, Yepem. dari Yepem dekat. Jadi dekat saja ya, dari arah barat. Dari ini. kota Agats ini. Jadi ya? kalau turun pakai speedboat, sekitar 30 menitan sudah sampai. Sudah sampai. Di dekat daerah pantai sini. Nah, di situ saya termotivasi. Saya melihat kondisi Asmat. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa suatu saat bisa membangun daerah saya sendiri. Nah, di situ saya berupaya untuk belajar mulai dari SD, SMP saya tinggal di asrama Katolik, asrama yang dari Keuskupan Agats, Santo Martus de Porres. Itu waktu SMP. SMP. Iya, saya tinggal dengan di situ pastor. Lalu SMA saya diseleksi. Saya ikut seleksi pergi berangkat ke Bogor, yang sekolah anak Indonesia dari Yayasan Alirena ini. Alirena ini. Iya. Oh, begitu. Ya. Puji Tuhan saya tembus ikut seleksi dari Yayasan Alirena. Lalu saya masuk SMA di Yayasan Alirena di Bogor. Di Bogor. Iya, di sana saya belajar sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Bagaimana pengalaman ketika belajar SMA? Anak kampung dari Asmat masuk di kota besar. Iya. Human trust-nya bagaimana? Artinya kepercayaan diri berinteraksi dengan teman-teman yang notabene ya, mereka berada di kota besar yang berbeda dan kota besar. Bisa cerita Pak Edwin? Itu memang sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Sangat jauh berbeda dengan kita yang tidak minder. Saya tidak minder karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya prinsip bahwa saya bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Oh, begitu ya. Yang membedakan saya sama mereka adalah mereka di perkotaan mereka punya fasilitas yang lengkap. Kalau saya bagian pedalaman tidak mungkin saya memiliki fasilitas yang lengkap. Tapi di situ saya berpendirian tetap bahwa pasti bisa. Pasti bisa. Tapi tahap demi tahap saya terus mencoba, dan akhirnya tidak putus asa gitu. Tidak pernah putus asa. Dan memang dalam hidup ini tidak boleh putus asa, karena ketika kita putus asa bahwa itu bagian dari pengalaman buruk dalam kehidupan kita. Betul. Pak Edwin, ketika belajar di SMA di Bogor itu, saya boleh tanya hal-hal yang sangat rahasia atau spesifik, barang sangat subjektivitas ya. Karena Pak Edwin berada di antara anak-anak yang berbeda dengan latar belakang fasilitas tadi itu. Bisa berperan besar di sana atau juara misalnya ya. Sebetulnya di sana sekolah berpola asrama juga. Di sana Yayasan Alirena mereka menyediakan
satu sekolah, itu baik SD, SMP sampai SMA, itu dari Papua, khusus sekolah anak-anak Papua. Anak Papua? Iya, itu dari Sorong, Merauke, semua kabupaten mereka tarik semua untuk sekolahnya di sana. Gitu. Jadi perwakilan dari setiap daerah tuh ada. Nah, di situ kita belajar dengan teman-teman lain dari Papua. Jadi kita jarang untuk dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Cuman biasanya ada kegiatan. Tapi interaksi sosialnya itu lebih banyak dari anak-anak yang dari berbagai suku dari berbagai Papua. suku Papua, kita mengenali satu sama lain. Akhirnya kenal juga ya. Akhirnya kenal juga. Iya, Tapi iya. di sisi lain kita memang harus tahu realita orang lain juga. Pulau Jawa seperti apa. Di situ guru-guru melakukan kegiatan-kegiatan untuk kita mengunjungi sebuah kayak apa namanya, kegiatan yang kayak kita pergi observasi kebun apa namanya binatang, terus ada kegiatan-kegiatan diadakan di luar sekolah juga. Itu kita bersosial dengan orang lain, dengan masyarakat Jawa sekitar. Sehingga di situ kita berkembang membangun sosial trust kita. Nah, kabarnya Anda ini salah satu anak yang pintar. Informasi yang khususnya dari Asmat. Karena pertama, selain tadi itu belajar di Bogor itu ya, tetapi dari anak-anak Papua yang lain ada hal-hal yang menonjol katanya. Bisa Anda cerita? Sebetulnya saya tidak terlalu pintar. Tapi di situ saya mau belajar untuk meraih cita-cita saya. Saya tidak terlalu pintar, tidak terlalu rendah, tapi standar lah gitu. Iya. Tapi di situ saya mencoba untuk belajar dengan giat agar suatu saat saya bisa menjadi orang yang sukses, bisa membangun daerah saya sendiri. Itu salah satu motivasi saya. Motivasinya ya. Iya. Karena mulai Kenapa dari memilih jadi guru? saya ingin jadi guru karena saya sangat mencintai daerah saya. Daerah saya membutuhkan tenaga guru dan kesehatan. Tadinya saya mau jadi seorang dokter, coba, tapi Tuhan berkata lain. Akhirnya saya masuk di bidang keguruan, sehingga saya belajar jadi seorang guru di Universitas Jember. Balik, saya kembali ke daerah saya. Jadi tamat di Universitas Jember, Iya, spesialisasinya adalah keguruan. keguruan. Karena punya motivasi yang Punya tinggi motivasi. untuk kembali ke daerah sendiri untuk bisa membangun daerah Iya, di bidang pendidikan. di bidang pendidikan. Iya, Jadi tidak pilih yang lain, pilih jadi guru. pilih jadi guru. Kenapa? Karena saya berpikir Asmat ini, saya merasa Asmat membutuhkan saya ini. Saya dengan teman-teman saya generasi penerus. Karena latar belakang pendidikan di Asmat sangat terbelakang. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya berpendapat, wah, saya harus jadi seorang guru. Bagaimana saya harus melihat kondisi daerah saya, bagaimana saya harus membangun, memajukan daerah saya melalui bidang pendidikan. Pak Edwin, coba Anda cerita bagaimana peran seorang guru yang bisa selain dia guru untuk memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, tetapi juga di lain sisi hidupnya dia menjadi sebuah potret yang bisa ditiru oleh peserta didik, dan dia juga adalah pemotivator. Sehingga anak-anak yang tidak percaya diri untuk bersosialita dengan yang lain, tetapi benar-benar peran seorang guru itu bahwa dia benar-benar hadir dan menjadi sahabat anak-anak didiknya. Kira-kira apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru? Kalau bagi saya, guru tuh, saya menganggap guru tuh seperti seorang model. Model? Iya. Oh, jadi dia role model ya? Dia role model. Role model. Guru itu sebagai role model. Jadi kita berangkat dari sebelum itu, guru harus, yang pertama harus jadi role model. Terus yang kedua adalah guru itu harus mengenali realitas anak guru terlebih dahulu.
sebelum kita berangkat mengajarkan beberapa mata pelajaran atau sampai ke jenjang lebih tinggi, kita harus mengenali dulu anak tersebut. Siapa dia sebenarnya? Apa latar belakangnya? Kita mengenali sebuah lingkungan mereka, mengenali keluarga mereka. Oh, berarti survei juga Kita terhadap kondisi pengkajian. orang tuanya. Betul, kita melakukan pengkajian. Pengkajian tentang realitas mereka. Dari situlah kita mulai berangkat dari masalah-masalah yang kita temukan, kita berangkat dari realita itu, maka kita buatlah sebuah strategi model pembelajaran sesuai dengan latar belakang anak tersebut. Jadi ketika anak salah itu, kita jangan bilang, ini anak ini bandel. Tidak. Kita Atau lihat dulu. pemalas. Pemalas, jangan dulu kita ngomong seperti itu. Jadi jangan menjustifikasi seperti itu. Seperti itu. Kita langsung lihat dulu, ini masalahnya apa ini. Seperti itu. Kita lihat mengenai anaknya. Tapi kan Pak Edwin, itu mengandaikan sekolah-sekolah semua itu tuh seperti sekolah di mana Anda mengabdi saat ini ya. Iya. Nah, di sini. Karena memang sudah juga dibimbing Iya. supaya benar-benar bisa mencintai daerahnya. Iya, Nah, betul. itu tadi itu ya. Nah, di Yayasan Alirena itu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, guru-guru kita, saudara-saudara kita juga yang notabene juga itu anak negeri sendiri, Pak Iya. Edwin, justru mereka meninggalkan tempat tugasnya. Iya. Jadi guru anak negeri sendiri, tapi bisa meninggalkan tempat tugas di mana mereka mengabdi. Iya. Ajakan Anda? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin guru tuh memang saya mengajak guru untuk tetap harus berangkat dari hati dulu. Harus guru-guru tuh punya hati, punya niat untuk daerah Papua atau Asmat terutama, harus punya hati dulu. Jadi saya mengajak biar guru tuh harus punya hati yang punya hati yang benar-benar untuk mencintai Asmat. Kalau tanpa hati yang punya niat yang mencintai, saya pikir bagaimanapun pasti tidak akan sia-sia ya. Dan memang untuk menjadi guru itu apa benar atau tidak, dia bukan sekedar untuk mencari hidup, memilih profesi Betul. sebagai guru. Betul, Pak. Iya, bukan harus Yang mencari. sebenarnya seperti apa? Sebenarnya tidak boleh kita hidup mencari nafkah atau menjadi cari jabatan atau lain sebagainya. Tapi ya kita harus belajar bagaimana membuat anak ini ya suatu saat dia akan menjadi orang yang sukses dan bisa mencintai daerahnya sendiri. Sekolah ini hadir, Pak Edwin, berkat perjuangan pemerintah daerah Asmat ya, Ya. untuk membimbing anak-anak Asmat. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap perjuangan pemerintah daerah dan terutama Bupati saat ini terhadap bidang pendidikan? Baik, kalau dari saya sendiri, saya memang sangat pertama saya sangat apresiasi karena bisa membangun sebuah sekolah. Elisa Kambu ya. Iya, bisa membangun sebuah sekolah seperti ini, apalagi ini sekolah berpola asrama yang dimana dikhususkan untuk putra-putri Asmat. Memang adanya anak Asmat barulah sekolah ini didirikan. Maka dari saya sendiri memang saya salah satu putra Asmat yang sangat berapresiasi dengan sekolah berpola asrama ini. Karena Asmat itu memang membutuhkan sekolah-sekolah seperti ini. Nah, di situ akan terdidik, akan terlatih dia punya karakter, modal sikap, dan dia punya akademi juga pun akan terukur. Iya. Ya, saya pikir beliau punya motivasi yang baik untuk ke depan untuk anak-anak Asmat biar tetap ya, survive di bidang pendidikan. Ya. Dan memang harus dipertahankan saya pikir ya.
harus tetap sekolah ini terus baik, bukan hanya sekolah ini saja tapi di sekolah lain. Sekolah lain juga itu ya, harus memang sekolah-sekolah lain. Ya. Kira-kira harapan Pak Edwin dari pemerintah daerah apalagi yang harus dilakukan oleh Bupati saat ini ya, Pak Kabu dengan Pak Wakil Thomas Epe Savanbo. Harapan saya mungkin melalui beliau berdua mungkin mereka bisa tidak fokus di bidang khususnya bidang pendidikan, mulai dari sekolah, guru-gurunya, mereka tidak fokus hanya di bidang di perkotaan, tapi mungkin mereka bisa terjangkau sampai di pelosok Asmat yang tidak terjangkau. Artinya biar dia pusat-pusat distrik gitu ya, iya, sekolah-sekolah seperti ini. Iya, kan ada sekolah-sekolah yang masih belum terlalu terjangkau juga, ada yang masih belum berkembang. Nah, mungkin di situ perlu diprioritaskan juga itu. Mereka sangat membutuhkan fasilitas atau tenaga guru. Terima kasih banyak sekali. Ya, sama-sama Bapak. Dormomo. Dormom.